tentang komposisi dan inverse transformasi. Oke. Nah, ini ada definisi penjelasan komposisi transformasi. Jadi komposisi transformasi itu artinya gabungan dari dua atau lebih transformasi atau perubahan yang dilakukan secara berurutan. Misalnya translasi dilanjut dilanjut refleksi gitu. Terus bisa kayak misalnya translasi dilanjut refleksi, refleksi dilanjut refleksi, refleksi dilanjut rotasi, rotasi dilanjut transformasi. Tiga yang warna hitam. Nah, sebelahnya lagi bawah itu bawah persen. Oke, jadi ya kurang lebih teman-teman. Nah, komposisi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bayangin kamu sedang jalan ke kantin translasi 10 langkah ke depan, lalu belok kiri, rotasi 90 derajat dan ternyata kantinnya tutup. Lalu kamu balik badan pulang lagi, rotasi 180 derajat plus translasi balik. Itu adalah contoh komposisi transformasi ya dalam kehidupan sehari-hari, kayak bergerak mengkol lagi gitu ya. Next, nah ini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Persamaan bayangan kurva Y sampai dengan 2x pangkat 2 min berapa oleh translation P-min 3 2 dinamik dengan pusat 0 dan faktor mau ini adalah senang sih semua S C rumah small bagus sekali suaraku. Jadi ini kita promosikan 2 kali ya. Dibuatkan 2. Oke. Jadi ini XC-nya ya, aksen 1 di aksen 2 ditransformasikan lagi 2 kali, lalu kita satu X aksen 1-nya plus XC-nya itu dengan cara dikurangi yang keempat ya, dan menghasilkan X min 3 dia plus 2, dan yang Y X aksen yang kedua itu juga dimasukkan ke sini dan mendapatkan hasil 2x min 6 dan 2y plus 4. Lalu kita Survei apa substitusi ya, kita. Nah, 2x min 6 dikurangi x aksen, ini kan yang dicari x aksennya ya. Lalu berpindah ke sini, 2x aksen ditambah 6 ya. Nah, lalu menghasilkan x aksen ditambah 6 per 2, dan selanjutnya 2y ditambah 4 di aksennya, lalu berpindah ini ya, berpindah luas jadi kurangi dan mendapatkan hasil y aksen min 4 dibagi 2, dan selanjutnya yaitu y 2x pangkat 2 yang ini kita substitusikan kembali ke 8, kita masukkan dan mendapat y aksen 4 plus dari 2 sama dengan 2 x dikurangi 6 pangkat 2 8 yaitu. Selanjutnya yang y min 4 dibagi 2 sama dengan 2.
boleh buka. Hasil menang. Lalu mendapatkan hasil ini 4x1 kelihatan. Dan mendapatkan hasil X 2 ditambah 12X ditambah 24 gitu. Next. Nah, selanjutnya komposisi transformasi itu artinya gabungan dari dua komposisi transformasi perubahan dilakukan secara berurutan. Jika diketahui HFC-nya itu T1 itu ABCD, T2 nya 1, 2, 3, 4. Maka hasil transformasi ketika open T1 kemudian dilanjutkan lagi open T2 yaitu. Nah, ini dibalik ya teman-teman kalau mau transformasi. Jadi T2 nya yang pertama terus T1 nya yang kedua gitu. Next. Nah, contohnya hasil transformasi titik B 3,1 terhadap matriks dilanjut jika 1, 2, 0, 1 dilanjutkan dengan matriks min 1, min 2, 3, 1 adalah, nah tadi ditukar ya teman-teman, T2 nya itu di awal sini dan T1 nya di sini ya. Lalu kita menggunakan perkalian matriks ya, dan mendapatkan hasil min 3 dan 4. Jadi hasil transformasi titik B yaitu BRC min 3,4. Next. Ya, akan dilanjut oleh Usra, silahkan. Baik, ini jadi foto ya. Iya, Pak. Baik, lanjut sekarang ke inverse transformasi. Sebelum ke inverse transformasi itu kita ke identitas transformasi. Untuk definisinya itu suatu transformasi disebut transformasi identitas jika dan juga untuk setiap P elementif berlaku IP sama dengan P. Jadi dari definisi ini, ketika identitas dikalikan dengan transformasi akan menghasilkan transformasi itu sendiri. Jadi dikalikan dengan P itu akan X dikalikan dengan P itu sama P, karena transformasi identitas. Lanjut ke teorema. Jika T suatu transformasi dan I suatu transformasi identitas berlaku T komposisi I sama dengan I komposisi I itu hasilnya T. Jadi T komposisi I itu T, jadi terus I itu komposisinya T. Untuk pembuktiannya itu ambil sebarang titik P elementif, maka P komposisi IP itu sama dengan TIP. Karena identitas dikalikan dengan transformasi itu akan menghasilkan transformasi itu sendiri. Jadi TI itu di TI itu hasilnya T dan IP itu hasilnya P. Itu untuk T komposisi I. Selanjutnya ke I komposisi T ya. I komposisi TP itu sama dengan I komposisi TP, di mana identitas dikalikan dengan TP itu hasilnya TP. Maka terbukti bahwa T komposisi I P sama dengan I komposisi TP itu sama dengan TP untuk setiap P elemen I. Jadi terbukti ya kalau P
Di teorema itu T komposisi I sama dengan I komposisi T itu hasilnya T. Lanjut. Sini ada grafik dimana titiknya itu 5,1 dan garis T-nya itu dengan 2. Untuk titik P untuk titik P 5,-1 jika ditransformasikan terhadap garis T sama dengan 2 akan menghasilkan bayangannya itu 5,5. Begitupun sebaliknya jika titik P-nya itu 5,5 terhadap garis T sama dengan 2 maka akan menghasilkan bayangan titik P sama dengan 5,-1. Jadi kan inverse itu artinya perbalikan. Maka di sini inverse-nya itu 5,5. Jika titiknya 5,5 maka inverse-nya itu akan menghasilkan 5,-1. Selanjutnya ke inverse transformasi. Inverse transformasi adalah salah satu cara sederhana untuk mendapatkan koordinat bayangan hasil transformasi atau disebut sebagai balikan. Transformasi identitas adalah transformasi yang menetapkan setiap titik pada dirinya dilambangkan dengan huruf I. Jadi identitas itu dilambangkan dengan huruf I. Komposisi transformasinya itu gabungan perubahan. Kalau inverse transformasi adalah cara membalik perubahan supaya balik ke awal. Lanjut ke definisi inverse transformasi. Kata definisinya ialah suatu transformasi T inverse disebut transformasi balikan. Dari transformasi T, jika dan hanya jika berlaku T inverse komposisi T sama dengan T komposisi T inverse sama dengan I. Selanjutnya transformasi F dan G berikut ini untuk setiap titik T X, Y pada bidang I F T sama dengan X plus 2, Y per 2 dan G F itu sama dengan X min 2, 2Y. Nah, di sini apakah FG sama dengan GF itu sama dengan identitas? Nih, kita ambil misal titik P-nya itu min 1,3 di mana min 1-nya itu X dan Y-nya itu 3. Kita ambil FG-nya dulu. FG-nya itu kan di sini X, 2 X min 2,2Y. Selanjutnya X-nya itu min 1, kita tulis min 1, min 2, 2 dan Y-nya itu 3, tulis, maka akan menghasilkan min 1 ditambah min 2 itu hasilnya min 3. Dan 2 kali 3 hasilnya itu 6. Selanjutnya kita ke PF. Kita tulis di sini PF-nya itu kan min 3-nya itu X dan setelahnya itu Y. Kita tulis di sini X plus 2, 2Y per 2. X-nya itu min 3 tambah 2 dan 6 per 2.
Y-nya itu 6/2. Min 3 ditambah 2 itu hasilnya min 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini untuk hasil TG-nya. Selanjutnya kita ke GF, di mana balikannya itu tadi kan kita ngambil FG, sekarang GF, di mana GF-nya itu X, berarti kan tadi TG ya. Kan GF, berarti ngambilnya GF, sekarang kan GF, berarti artinya VF, dan VF-nya itu X plus 2, Y per 2. Jadi titik min 1,3. Seperti awal caranya, X-nya itu min 1, A plus 2, Y-nya itu 3/2. Maka min 1 tambah 2 itu hasilnya 1. Kita tulis lagi 3/2. Jadi di sini X-nya itu 1 dan Y-nya itu 3/2. Selanjutnya kita pasang ke GP-nya. Kita tulis 1. X-nya itu kan 1 min 2, 2, Y-nya itu 3/2. Maka 1 kali min 2 itu 1 tambah min 2 itu min 1, dan 2 dikali 3/2 itu hasilnya langsung ke teorema 6.5. Suatu transformasi yang inversnya adalah transformasi itu sendiri dinamakan inversi. Untuk pembuktian teorema 6.5 itu, andaikan T dan S transformasi, maka masing-masing memiliki balikan, yaitu T inverse dan S inverse. Komposisi transformasi itu T komposisi S adalah juga suatu transformasi. Jadi terdapat balikan T komposisi S itu memiliki inverse, seperti yang dibahas di awal. Catatan tambahan, jika inverse dari T adalah T inverse, maka inverse dari transformasi T inverse adalah T. Pembuktiannya itu dari teorema ini tuh kan berarti ketika T inverse kita inverse lagi akan menghasilkan T. Kalau misalnya T inverse di inverse lagi akan menghasilkan identitas. Sekarang kita berikan T inverse komposisi T inverse di inverse lagi. Karena kita akan mengeliminasi T inverse, maka T komposisi T inverse di inverse itu akan menghasilkan identitas. Selanjutnya T inverse di inverse lagi itu akan menghasilkan identitas. Karena di sini ada T komposisi, kita tulis aja di sini T komposisi I. Lanjut, di sini T komposisi T inverse itu hasilnya identitas, maka kita tulis di sininya T inverse diinverskan. Jadi T dikalikan dengan identitas itu hasilnya T. Jadi terbukti bahwa T inverse diinverskan itu hasilnya T. Selanjutnya ke di sisi lain,
take inverse diinverskan sama ya caranya kayak yang di atas. Jadi di sini terbukti bahwa take inverse diinverskan lagi itu hasilnya T. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Tentukan titik D sedemikian sehingga RTRZD sama dengan 2,7. Di mana titiknya itu 2,7. Penyelesaiannya itu RTRZD itu kalau diinverskan akan menghasilkan RZ RT. Jadi kebalikannya RTRZ itu jadi RZ RT. Maka kita lihat di sini RT RZ nya itu 2,7 terhadap garis referensinya pada garis T itu menghasilkan bayangan ini 7,2,7. Jika direfleksikan itu akan menghasilkan ini 7,2. Jadi bayangannya itu 7,2. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Sudah paham ya? Oke, jadi di sini kita ada latihan soal ya. Siap. Jadi teman-teman boleh di foto dan dikerjakan. Siap. Udah foto. Udah, beres. Udah ini latihan soalnya ada. Ini soal pertama. Ayo. Ini soal kedua dan soal 3. Siap. ya, dikerjakan ya. Ya. Oke, udah. Mulai ya. Oke teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Sekian tadi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah balik ke dulu ya. Tapi keluar.